2. We are from third group and we will present about science and things. My name is Siti Hofah Neli Melinda. My friend's name is Siti Murshidatul Abidah, and the name of my other friend is Ira Arumafiro. The first is naming things. To semioticians, a defining feature of science is that they are treated by their users as standing for or representing other things. The academicians adopt the philosophical stance of neo-realism in assuming that words simply mirror objects in an external world, and naming things refer to two things. First is specific and second is abstract. Jadi kita kan tahu bahwa sains merupakan sesuatu yang digunakan untuk mewakili suatu benda atau suatu hal. Nah, dalam naming thing ini, sesuatu yang digunakan untuk mewakili sebuah benda atau mewakili suatu hal itu menggunakan word. Contohnya, semisal saya menyebut meja. Jadi, kata meja itu digunakan untuk mewakili barang yang disebut meja. Jadi kita menyebut barang itu dengan menggunakan kata gitu loh. Nah, naming thing ini biasanya lexical word atau kata yang ada di kamus, dan biasanya itu noun, yaitu merujuk ke sebuah benda atau ke suatu hal. And naming thing ini bisa merujuk ke dua hal, yaitu refer to two things that is specific atau bisa dilihat, and abstract tidak bisa dilihat. Contohnya yang bisa dilihat itu semisal saya menyebut pintu. Nah, kita itu sudah tahu bagaimana bentuk pintu tersebut. Kita bisa melihatkan bagaimana bentuk pintu tersebut gitu. Nah, yang tidak bisa dilihat, semisal saya itu menyebut kata pendidikan. Jadi pendidikan itu refer ke something, refer ke sesuatu. Kita tahu pendidikan itu apa, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk pendidikan tersebut. Gitu. Contoh lain, semisal saya menyebut ekonomi. Kita tahu kan ekonomi itu apa, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk ekonomi itu. Tuh. And the next is referentiality. There is a two opinion from self-source and peers. The self-source model of the science involves no direct reference to reality outside science, and the peers models of the science explicitly feature the reference something beyond the science to which the science visual refers, or do not necessarily a material thing. Jadi pendapat dari Peirce itu menunjuk kerujukan dari sains itu secara jelas. Jadi sainsnya itu merujuk ke sesuatu hal secara jelas gitu loh. Kayak misalnya saya itu menyebut kata pensil. Nah, kita itu bisa langsung berpikirkan pensil itu merupakan suatu benda yang digunakan untuk menulis gitu. Jadi arahnya, rujukannya itu jelas gitu loh. Terus yang kedua itu ada selanjutnya ada pendapat dari Saussure. Yang dari Saussure ini menunjuk kerujukan dari sains itu jadi yang dirujuk itu bisa mengarah ke dua makna. Kayak misalnya saya menyebut pensil juga, tapi
kita itu bisa berpikir pensil itu memiliki dua makna, yaitu yang pensil itu merupakan alat yang digunakan untuk menulis, tapi bisa jadi orang lain berpikir bahwa pensil itu merupakan alat yang digunakan untuk mewarnai gitu. Jadi bisa mengarah ke dua arti gitu. Karena si Saussure ini memiliki teori arbitrariness, sedangkan si Peirce kan nggak punya. Jadi rujukannya itu jelas atau langsung ke inti. Tapi si Saussure ini dia itu tergantung ke pemikiran masing-masing gitu. Modality. Modality is reality. According to Peirce, modality refers to the truth value of a sign. The third, Robert Hodge and Gunnar Chris, modality refers to the status, authority, and reliability of a message, to its ontological status or to its value as truth or fake. We can look at page 65. The last interpreter makes modality judgment about sense of a text, drawing on their knowledge of the word and of the medium. Modality markers refer to the plausibility, reliability, credibility, truth, accuracy, or facticity of text within a given genre as representation of some recognizable reality. Among Peirce's three modes of sign, symbol has the lowest modality compared to other two. Modality judgment involves comparison of textual representation with models drawn from the everyday world and with models based on the genre. The next, the word is not the thing. Construction of reality, a representation is more than merely a reproduction of that which it represents. The most realistic representation might also symbolically or metaphorically stand for something else entirely. The last, Alfred Korzybski, the founder of a movement known as general semantics, declared that the map is not the territory and that the word is not the thing. Go to page 70. A map is of a higher, more general logical type than the territory, and linguistic representation in particular lends itself to this process of abstraction. You can look at page 72. The last, Algirdas Greimas, significant is nothing but transposition from one level of language to another, from one language to a different language, and meaning is nothing but the possibility of such. Next is empty signifier. An empty signifier is variously defined as a signifier with a vague, highly variable, unspecifiable, or non-existent signifier. Jadi empty signifier adalah sign yang tidak pasti, tidak spesifik, dan tidak memiliki makna yang pasti atau fixed meaning. Signifiers mean different things to different people. They may mean whatever their interpreters want them to mean. Signifier mengartikan sesuatu itu secara berbeda-beda. Mereka mengartikan atau menginterpretasikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. An empty signifier, also known as a floating signifier, is a signifier without a reference in semiotics and discourse analysis, such as a word that points to no actual object and has no agreed upon meaning. Example, beautiful. Kata beautiful, beberapa orang mengartikan kata cantik. Mengartikan cantik itu berbeda-beda. Beberapa orang mengartikan cantik itu yang memiliki kulit putih, cerah, bercahaya.
memiliki tubuh langsing, hidung mancung, rambut lurus, dan lainnya. Sedangkan orang negro atau orang yang berkulit hitam mengartikan cantik itu yang memiliki kulit hitam, yang memiliki tubuh gemuk. Itu menurut orang negro. Jadi empty signifier itu setiap orang itu mengartikan sesuatu dengan apa yang mereka inginkan, sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi itu tidak pasti, maknanya tidak pasti, tidak spesifik,